Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama Meong di AM Station. Yuk ya. Oke, jadi guys ya, kemarin ada yang menarik nih di turnamen Korea Invitational ya. Pertandingan antara Jepang dan Korea yang dianggap sangat kontroversial guys ya, yang dianggap menguntungkan tuan rumah ya, Koreanya nih bro ya. Jadi guys ya, turnamen ini bertajuk friendly match ya, persahabatan ya, yang mana untuk menambah jam terbang dari timnas Korea. Karena tahun depan mereka tidak bisa lagi untuk berkompetisi di VNL ya, tidak bisa lagi untuk melawan tim-tim dunia gitu guys ya. Jadi tahun depan mereka akan bermain di FEC ya. Jadi diadakanlah nih ya invitasional guys ya, mengundang tim-tim kelas dunia guys ya. Kayak misalnya di sini ada Argentina, ada Ceko, Prancis ya, kemudian ada Swedia, Jepang dan Korea gitu bro ya. Dan sebelum pertandingan kemarin ya, yang mempertemukan antara Korea dan Jepang ya, dari tim Korea itu belum pernah menang guys di 3 pertandingan sebelumnya. Mereka kalah melawan Argentina, kalah lawan Prancis, Swedia gitu bro ya, dan kemarin ketemu dengan Jepang ya. Yang kemungkinan sih mereka pride-nya ya, harga dirinya tuh kalau lawan Jepang langsung membumbung tinggi gitu guys ya. Harus menang nih lawan Jepang gitu bro. Yang kemarin juga ditonton oleh petinggi-petinggi dari Kovo guys ya. Setelah pertandingan itu ada salam-salaman gitu bro ya. Nah, jadi guys ya, pertandingan kemarin tuh berlangsung sampai 5 set ya. Miyong sebenarnya nonton sampai set kedua ya, tapi Miyong ganti untuk nonton Italia lawan Brazil kemarin ya di U21-nya, Bro ya. Dan ternyata di set kelimanya guys ya, ini ada keputusan dari wasit yang beberapa kali sangat kontroversial guys ya, menguntungkan dari tim Koreanya guys ya. Ada 4 nih yang di sini Miyong lihat gitu ya. So kita akan bahas ya apa aja ya dan gimana reaksinya dari para netizen bro ya. Karena di sini dari netizen Koreanya juga merasa malu bro ya dari pertandingan kemarin ya. Jadi bukan dari netizen Jepang doang yang protes ya. Netizen Koreanya juga malu nih guys ya. So kita akan bahas ya. Jangan lupa di subscribe dulu ya, di like, di komen, di nyalain loncengnya dan langsung nih kita monitor. Oke, jadi guys ya, setelah pertandingan kemarin antara Korea melawan Jepang ya, semua artikel nih yang muncul di Naver yang ngebahas tentang pertandingan ini guys ya, itu langsung mendapat respon negatif ya. Banyak nih yang mengekspresikan kemarahan, banyak yang kena dislike istilahnya bro ya. Itu dari netizen Koreanya sendiri ya. Jadi bukan hanya mengecewakan netizen Jepang yang menontonnya atau supporter dari tim Jepang ya. Ini juga membuat malunya dari netizen Koreanya sendiri nih guys ya. Ini semuanya guys ya, yang lihat di Naver semuanya mengekspresikan kemarahan ya. Dan juga selain dari Naver, dari Deko juga ini rame nih yang ngebahas tentang kekecewaan ya terhadap keputusan pelatih kemarin. Nanti kita akan bahas di akhir video gitu bro ya. Sekarang kita cek dulu nih ya beberapa hal yang kontroversi di set kelima kemarin. Oke, yang pertama guys, dari overnet ya, di saat kedudukan 4-1 untuk keunggulan Jepang ya, di awal set kelima guys ya. Setter dari Jepang ya, yang melakukan one hand toss yang mepet sama net memang ya, itu dianggap overnet tangannya bro ya. Padahal setelah di replay itu jauh bro ya, masih aman lah posisi tangannya dari setter Jepang ya. Tapi sekali lagi guys ya, karena di sini tidak ada yang namanya VAR, tidak ada video challenge ya, sehingga keputusan wasit ini adalah absolut gitu bro ya. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, net touch ya di poin 52 nih, yang sementara masih dalam keunggulan dari tim Jepang gitu bro ya. Dari sini guys ya, dari serangannya Moon Ji-hoon ya di posisi 4 setelah menerima umpan dari Handahye ya, yang berusaha di double block oleh tim Jepang ya, yang melakukan double block ini adalah setter mereka Kosa dan juga middle blockernya Yamaguchi ya. Namun dari pihak wasit itu melihat ada sentuhan net nih dari tim Jepang yang berusaha melakukan double block ya, yang dianggap Kosa setter mereka itu menyentuh net ya. Padahal setelah di replay itu jauh guys ya posisi tangannya dari Kosa dengan net ya, dan bahkan net pun tidak bergoyang ya. Tapi entah kenapa dari wasit ini menganggap ada net touch gitu bro ya. Itu yang kedua. Oke, kemudian yang ketiga guys ya, tentang keputusan wasit yang menganggap adanya block out atau touch out nih dari para pemain Jepang ya, di saat kedudukan skor 10 sama antara Jepang dan Korea nih guys ya. Nah, kali ini serangan dari Korea datang dari Kang Soi di posisi 4 yang lagi-lagi berusaha untuk di double block oleh tim Jepang ya. Di sana ada Kosa, setternya, dan juga Asano yang berusaha ngedouble block bro ya. Tapi ya keputusan dari wasit menganggap adanya touch out nih
ya adanya sentuhan antara bola dan, jari-jarinya pemain Jepang ya. Padahal setelah di-replay, lagi-lagi guys tidak ada ya atau clean seharusnya. Bahkan ini menimbulkan reaksi dari para pemain Jepang ya, dari para pemain cadangannya nih guys ya. Oke, di sini nih mulai memuncak nih guys ya kekecewaannya dari, timnya Jepang gitu Bro ya. Oke, kemudian yang keempat nih guys ya, ini yang terakhir yang Meong temukan di set kelima nih guys ya, kejanggalan dari keputusan wasit ya tentang service ace-nya Kim Da-in ya. Di saat kedudukan poin 10-11 untuk keunggulan dari tim Korea ya. Nah, di sini guys ya, servisnya dari Kim Da-in ini sangat jelas keluar lapangan ya atau memanjang di belakang garis belakang gitu guys ya. Tetapi keputusan dari hakim garis ini menganggap bolanya masih masuk bro ya. Ini aneh ya, padahal ini jauh banget ya selisihnya guys antara garis dengan tempat jatuhnya bola. Tetapi hakim garis menyatakan kalau itu masih masuk ya. Nah, kemudian ya dari pihak Jepang itu sempat melakukan appeal ya atau protes gitu bro ya. Dan kemudian ada diskusi antara hakim garis dan juga wasit utama ya. Tapi keputusan dari wasit utama menganggap bulannya masih masuk ya. Tetap dihitung service ace-nya dari Kim Da-in ya. Ini sih yang paling kelihatan jelas gitu bro ya. Ini bulannya out loh, jauh banget gitu bro ya. Tapi dianggap masih service ace gitu bro ya. Oke, jadi ini guys ya, 4 situasi di set kelima ya yang Meong rasa sangat kontroversial nih ya, yang menguntungkan pihak Korea dan merugikan pihak Jepangnya gitu ya. Dan kalau misalnya ya hal ini disengaja guys ya, ini Meong rasa sangat tidak diperlukan gitu bro ya. Karena sekali lagi bro ya, ini adalah turnamen friendly match ya, persahabatan yang bertujuan untuk meningkatkan jam terbang dari Korea, ya meningkatkan skill dari para pemainnya gitu guys ya, untuk belajar dari negara-negara yang, apa namanya, volley-nya lebih bagus ya dari Argentina, Jepang, Swedia, dan lain-lain Bro ya. Dengan, kecurangan ini ya, itu tidak sama sekali menambah skill dari Korea, ya tidak sama sekali ya tidak ada untungnya gitu Bro ya. Kenapa kok sih sampai nggak tahu guys ya. Itu kalau misalnya sengaja gitu Bro ya. Kalau nggak sengaja sih ya nggak tahu Bro ya. Tapi sekali lagi Bro ya, hal ini mengundang, berbagai reaksi nih dari netizen Korea maupun Jepangnya guys ya. Kita akan bahas. Oke, yang pertama guys kita cek dulu dari situs The Ko ya untuk melihat gimana nih responnya dari netizen Koreanya sendiri Bro ya. Dan di sini setelah yang baca-baca guys ya, hampir semuanya nih kecewa guys ya. Dengan keputusan wasit kemarin ya, yang dianggap ini sangat tidak perlu ya. Apakah Korea ini sedesperate itu ya untuk, menang, melawan Jepang gitu guys ya, karena ya rivalitas antara Korea dan Jepang ini sampai sekarang masih berlanjut gitu Bro ya. Yang terakhir kali mereka menang itu sekitar 4 tahun yang lalu ya di Olimpiade ya, itu di saat eranya Kim Yeon Kyung gitu Bro ya. Jadi sedesperate itukah Korea untuk menang melawan Jepang gitu guys ya. Kalian bisa lihat-lihat sendiri di sini komentar-komentarnya gitu Bro ya. Yang kasih screenshotnya. Nah sementara guys ya dari pihak Jepangnya juga sama ya. Mereka banyak sekali yang kecewa dari keputusan wasit kemarin yang dianggap sangat merugikan pihak Jepangnya gitu guys ya. Ini yang baca-baca dari komentar di YouTube ya, yang bahkan mereka menyarankan untuk walk out untuk next gamenya atau mungkin tidak ikut nih di turnamen selanjutnya kalau misalnya ada undangan lagi dari Korea gitu guys ya. Jadi sekecewa itu mereka dari pihak Koreanya gitu bro ya. Itu nih ya, Byung kasih nih screenshotnya di samping gitu bro ya, kalian bisa baca-baca sendiri ya. Oke, jadi ini guys ya pembahasan kita mengenai pertandingan kemarin antara Jepang dan Korea yang menimbulkan banyak kontroversi nih ya. Waduh, kalau kalian gimana nih ya, komen-komen di bawah ya. See you on the next video. Bye bye.